Oke, sobat ahli renovasi, berjumpa lagi dengan kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah bangunan. Ini bangunannya ya, hasil renovasi, bentuknya minimalis. Nah, sekarang saya ada di daerah Peninggilan. Nah, tepatnya ada di daerah Ciledug. Nah, ini saya datang pagi-pagi ya, pagi-pagi karena kebetulan hari ini sipilnya udah selesai katanya. Jadi kita harus ngecek. Terus kebetulan juga klien nanti akan datang pagi ini. Nah, ini proses pembangunannya ya, hasil renovasinya. Nanti di part 2-nya kita akan lihat secara keseluruhan setelah interiornya juga sudah masuk. Nah, ini pagarnya menggunakan pagar existing yang lama. Kita cukup dicat ulang ya. Nah, ini sebetulnya barang-barangnya sudah selesai semua. Nah, kondisinya seperti ini. Kabar dari mandornya itu katanya hari ini udah bisa selesai untuk pekerjaan sipil, tinggal nanti interiornya itu masuk. Ini adalah bagian carportnya ya. Nah, ini dindingnya juga memakai existing yang lama, tinggal kita cat ulang. Ini untuk bagian depannya, ini carportnya masih pakai yang lama juga dengan keramik ukuran 40x40, tinggal nanti kita bersihkan ulang. Nah, ini barangnya banyak banget, nanti pagi kita harus udah angkut mungkin ya. Oke, ini bagian terasnya teman-teman. Nah, ini kita sediakan taman ya, ukurannya cuma sekitar 50 kali 3 meter. Nah, ini kita buatkan semacam dudukan. Kemudian dindingnya memakai keramik. Ini adalah keramik yang disusun bata ya. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat keramik yang di sini, ini menggunakan keramik jenis HT motif marmer ya, dengan ukuran 50 kali 50. Ini kemudian tampak depannya, jendelanya kita menggunakan jendela aluminium ya, sangat minimalis banget teman-teman. Ini kacanya menggunakan kaca yang 5 mili. Nah, ini pintunya ya, pintunya menggunakan pintu solid Meranti yang sudah kita finishing. Nah, untuk atasnya kita memakai jendela zigzag agar sirkulasi udaranya itu lancar, jadi nggak terlalu panas ruangannya. Oke, ini handle-nya bagus juga. Kita masuk ke dalam, tara, dan ini kondisi ruangannya ya. Ternyata mandornya masih tidur. Oke, ini ruangannya. Jadi bangunan ini tuh lebarnya 6 meter ya, untuk panjang ke belakangnya itu sekitar 10 meter. Ini keramiknya keramik HT. Nah, untuk plafonnya kita buatkan seperti ini. Ini model drop ceiling ya. Jadi di ujungnya itu kita kasih lampu LED strip. Jadi kalau malam itu kita pakai itu tuh agak enak untuk pemandangan di atasnya. Oke, kemudian kita lihat bagian dapurnya ya, masih pakai beton. Nanti kita finishing dengan kitchen set ya, dan HPL, maksudnya menggunakan multiplex dan lain sebagainya. Nah, kita sediakan seperti ini. Ini menggunakan meja beton. Untuk top table-nya memakai keramik ya. Nah, ini pintu untuk masuk ke bagian taman belakang menggunakan aluminium juga. Nah, ini adalah kamar ya, bisa digunakan sebagai kamar pembantu. Kemudian ini toilet untuk kamar pembantu, dan ini juga di bawah tangga rencana akan kita buatkan semacam rak gitu. Kalau dari gambar nanti akan ada kulkas di sini sama beberapa rak nanti. Oke, ini gambaran untuk lantai satunya ya, memakai cat warna putih.
ini plafonnya. Jadi kalau malam hari cukup memakai drop ceiling aja juga sudah bagus, atau lampu yang warm white. Oke, ini bagian untuk akses menuju ke taman belakang. Nah, kalau misalnya kita lihat, nah ini baru dipasang kemarin ya dari tukang tamannya. Apa namanya, rumput gajah mini. Kemudian ini sih rencana akan kita jadikan dipasang batu alam ya untuk bagian belakangnya. Cuma nanti nunggu kepastian dari kliennya. Jadi setidaknya itu ada taman buat kita menghirup udara segar di bagian belakang. Nah, ini bisa digunakan sebagai toilet umum atau tamu. Oke, ini dindingnya itu kita susun seperti bata ya, keramiknya. Di atasnya cat dinding biasa, wastafelnya. Oke, ini klosetnya memakai standar American yang biasa digunakan daripada development. Untuk keramik bawahnya memakai motif batik. Ini pintunya itu memakai PVC ya. Oke, ini gambaran singkat dari lantai pertama. Oke, sekarang kita menuju ke tangga. Nah, kalau tangga kita lihat tab tangganya itu memakai kayu ya. Ini adalah kayu jati barat, Jawa Barat. Nah, kalau misalkan rumah ya terus ada motif kayunya, itu pasti berasa hangat sekali teman-teman. Nah, ini railingnya menggunakan pipa besi yang di atasnya itu dipakai pegangan dari kayu juga. Kita finishing cat putih ya, dan ini pegangannya menggunakan kayu juga, ini menggunakan kayu mahoni. Urat-urat kayunya juga kelihatan. Nah, untuk di sini rencananya kita akan pasangkan lampu dinding ya, yang nantinya bisa nyorot ke atas sama ke bawah. Nanti bisa kita lihat di part 2 nya seperti apa. Ini pekerjaan sudah selesai, udah 99% ya, tinggal nanti interiornya masuk dan beberapa pernik-pernik yang lain. Ini kebetulan pekerjaan sipilnya sudah selesai. Oke, sangat bagus banget urat kayunya, dan ini dia lantai, dilihat dari lantai atas. Seperti ini tangganya. Tangganya juga kita buat agar tidak capek saat melangkah ke atas ya, jadi tidak lebih panjang, lebih lebar daripada 18 cm ketinggiannya. Ini kita buatkan kaca agar cahaya itu bisa masuk ke dalam, kaca mati. Nah, ini adalah lantai 2 nya teman-teman. Coba kita lihat untuk tab tangganya sama lantainya itu uratnya urat kayu. Nah, kalau misalnya kita lihat ini lantai kayu ini menggunakan lantai ukuran lebar 15 cm kali 75 ya. Dan semuanya bahannya dari kayu. Jadi sebelumnya itu existingnya itu kalau di lantai bawah ruangannya itu memakai bahan kayu jati, jadi kita tinggal pindahin ke atas. Kalau ruangan seperti ini teman-teman, banyak model kayunya, bahkan lantainya juga memakai kayu. Ini berasa hangat ruangannya, atau akan menambah kesan kehangatan bagi keluarga itu sendiri. Nah, untuk dindingnya memakai daisy white ya. Nah, ini kita akan masuk ke ruang utama.
Nah, ini adalah ruang tidur utamanya. Samping daripada dindingnya itu kita buat plin juga ya, keramik plin agar bersih. Pada saat nanti mengepel, airnya tidak langsung bertabrakan sama dinding utamanya. Nah, ini sebetulnya ada beberapa interior yang sudah masuk ya. Ini beli dari luar. Nggak tahu ini mereknya S atau dari. Nah, ini sangat cocok banget lah pokoknya. Nah, ini gunakan lampu warm white, jadi agak hangat ruangannya. Nah, ini kamar utamanya ya. Kalau misalkan teman-teman melihat juga jendelanya mengarah ke depan, dan kalau misalkan kita lihat ya keluar, kita bisa lihat langsung pemandangan di luar. Nah, ini tampak dari lantai atas. Nah, ini kita sediakan lampu dinding menyorot ke bawah dan ke atas. Oke, ini ruang utamanya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke ruang tidur anak. Ini ruang tidur anaknya. Sama, pintunya juga memakai kayu jati. Ini tinggal kita pasang lagi ya, karena sebelumnya itu pemilik rumah menggunakan kayu jati, jadi tinggal pemasangan aja. Sangat cocok sekali dengan urat keramiknya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam. Nah, ini dia, ini ruangan kamar anaknya. Kayaknya sih dari IKEA ini teman-teman. Ini baru masuk kemarin katanya. Terus baru bisa dipasang tadi malam sama orang-orangnya. Ya, ini kayaknya dari IKEA. Bagus juga ya. Oke, terus kita lihat gambaran keramiknya juga cocok sama kamar tidurnya. Nah, ini jendelanya ada jendela kecil ya. Di atasnya memakai kaca zigzag agar sirkulasi udaranya juga lancar. Oke. Berasa nyaman sekali kalau misalkan anak-anak bisa tidur di sini. Ruangannya bersih, nyaman, berasa hangat ya. Karena konsep daripada ruangan ini juga selain daripada minimalis, juga kesan kehangatannya ada pada lantai 2. Oke, ini bisa menjadi referensi dari teman-teman ya. Barangkali punya keinginan untuk membangun sebuah rumah, bisa dijadikan referensi untuk membangun rumah seperti ini. Ini adalah kamar toilet untuk lantai 2 ya. Nah, konsepnya hampir sama kayak yang di bawah. Untuk lantai dasarnya memakai motif batik seperti ini dengan lap putih, dan kemudian memakai WC jongkok merek Toto. Dan untuk dinding toiletnya kita memakai keramik ukuran 10x30 yang kita susun seperti bata seperti ini. Oke, di atasnya kita cat biru. Gambarnya seperti ini ya toiletnya. Nah, ini plafonnya. Dan ini ada jendela, dari jendela untuk sirkulasi udara ya.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian ruang service area. Nah, di sini selain sebagai ruang service area, tentunya sebagai balkon juga ya. Ini sama, untuk keramiknya memakai motif batik. Sangat cantik teman-teman, kalau misalkan pengen bangun rumah seperti ini ya. Oke, kita sediakan listrik juga ya di situ, stop kontak untuk tentunya untuk mesin cuci, dan ini adalah akses untuk menuju ke toren. Ini memakai kanopi yang lama ya, dari spandek. Nah, ini akses untuk menuju ke toren. Jadi tutupnya itu menggunakan tutupan sliding ya, agar air itu juga tidak masuk ke dalam. Oke, selanjutnya kita tutup dulu pintunya. Nah, ini adalah akses menuju ke balkon. Kita bisa buka nggak ya? Oke, ini urat-urat kayunya bisa kelihatan ya teman-teman ya. Ini dari Jati, Jawa Barat. Nah, ini adalah balkonnya. Nah, ini pemandangan dari belakang. Tentunya kalau misalkan pemilik rumah itu agak penat, agak bosan dalam ruangan, bisa nongkrong di sini sambil ngopi, sambil makan roti dan lain sebagainya. Ini juga suasananya suasana pagi, sangat enak sekali, sangat sejuk sekali udaranya. Ini relingnya memakai besi ya, kemudian untuk pegangannya kita memakai kayu. Dan ini kita bisa lihat ya, di sini adalah taman buat di belakang. Nah, ini kalau hujan itu, kalau turun ke bawah kita sudah siapkan pembuangan airnya ya. Jadi aman, tidak kebanjiran nantinya. Jadi ruangan ini tuh selain nyaman ya, konsepnya itu penuh dengan kehangatan, sirkulasi udaranya itu pasti enak sekali di sini karena memakai ruangan terbuka, mulai dari bawah sama lantai atas. Kalau pintunya dibuka ya, berasa anginnya itu berasa banget pokoknya. Jadi sirkulasi udara dari depan belakang itu jadi enak, sejuk banget. Nah, ini tampak dari belakang ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman sekalian yang ingin membangun rumah atau merenovasi rumah, baik itu ruko, bangunan, apartemen ya, kos-kosan dan lain sebagainya, beserta dengan interior dan seisinya, maka bisa menghubungi kami lewat deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, tunggu kelanjutannya di part kedua nantinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.